Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Yasinta Liani, NPM 1904040020, kelas A1 2019, Prodi Akuntansi, tugas metodologi penelitian. Judul: pengaruh ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2020. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, setiap daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dengan sedikit mungkin adanya campur tangan dari pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan pula bahwa pemberian otonomi luas kepada pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dengan kata lain, tujuan dari otonomi daerah adalah untuk menciptakan kemandirian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik. Pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, antar daerah, peningkatan tanggung jawab. Di antaranya adalah upaya pemerintah daerah dalam membiayai program-program yang dijalankan. Peningkatan kemandirian penelitian ini diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah yang pada akhirnya akan mendorong pembangunan daerah semakin baik. Ukuran pemerintah daerah dimaksud untuk membantu daerah dalam mendanai pembangunan, juga bertujuan untuk mengurangi ketimbangan sumber pendanaan pemerintah antar pemerintah pusat dan daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah, maka akan terjadi defisit. Oleh karena itu, untuk menutupi kekurangan belanja modal daerah, pemerintah pusat mentransfer dana dalam bentuk uluran pemerintah kepada pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah adalah sebagai salah satu sumber yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan bangunan daerah. Hal ini disebabkan pendapatan asli daerah dapat digunakan sesuai dengan kehendakan dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya. Pendapatan asli daerah merupakan revenue oleh pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Belanja modal merupakan pengeluaran yang bisa disebut yang terdiri dari belanja rutin atau belanja operasional pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Berdasarkan fenomena yang terjadi dan adanya penelitian terdahulu, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah waktu dana lokasi. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, di mana penelitian dilakukan oleh Nugroho tahun 2019 menggunakan data periode tahun 2015 sampai 2017. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengubah rantangan penelitian, yaitu tahun 2018-2019, serta perbedaan pada penelitian lainnya, di mana ANRIVA tahun 2016 menggunakan sampel populasi kabupaten atau kota di Provinsi Aceh. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan sampel dan populasi kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur, dan pada penelitian ini menambahkan satu variabel independen, yaitu belanja modal, sehingga penulis memilih judul pengaruh ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2020. Yang berikutnya itu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama itu, apakah pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, dan belanja modal berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah se-Jawa Timur? Yang kedua, apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah se-Jawa Timur?
Yang ketiga, apakah ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah se-Jawa Timur? Yang keempat, apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah se-Jawa Timur? Yang berikutnya itu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian bertujuan untuk yang pertama itu untuk menguji dan menjelaskan pengaruh secara simultan pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah se-Jawa Timur. Yang kedua, untuk menguji dan menjelaskan pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah se-Jawa Timur. Yang ketiga, untuk menguji dan menjelaskan pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan di pemerintah daerah se-Jawa Timur. Yang keempat, untuk menguji dan menjelaskan pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah se-Jawa Timur. Yang berikutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi yang berkepentingan sebagai berikut. Yang pertama itu bagi peneliti. Peneliti ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti berkenan dengan adanya pengaruh pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah, belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang dilakukan di Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, bagi instansi pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai variabel yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga akan digunakan untuk pengambilan keputusan dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah dengan memperhatikan pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah, dan belanja modal. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya. Peneliti ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan yang dipercaya dalam penelitian selanjutnya. Yang berikutnya, ruang lingkup penelitian. Untuk menghindari pembahasan yang meluas, peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan. Penelitian mencakup pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah, belanja modal, dan kinerja keuangan. Alasan penelitian ini dibataskan karena peneliti hanya menguji dan menjelaskan mengenai pengaruh variabel pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah se-Jawa Timur tahun 2018-2020. Yang berikutnya bab 2, kajian teori. Pertama itu tinjauan teoritis. Kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah suatu keuangan kinerja yang merupakan suatu analisis yang digunakan perusahaan atau organisasi telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Menurut Ardila dan Putri tahun 2015, kinerja keuangan merupakan salah satu isu yang penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik, termasuk pemerintah. Sejak diterapkan penganggaran berbasis kinerja, pemerintah dituntut mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah secara baik. Yang berikut indikator kinerja keuangan daerah. Pertumbuhan kinerja keuangan dapat diukur menggunakan rasio keuangan. Ada beberapa rasio keuangan menurut Sularso dan Ristanto tahun 2012, yaitu rasio delentralisasi, rasio kemandirian, rasio efektif, rasio efisien, dan pengeluaran anggaran. Yang berikutnya itu ukuran pemerintah. Ukuran pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin besar ukuran pemerintah daerah, maka semakin besar pula peluang kemudahan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan operasional dan roda pemerintah daerah. Begitu juga sebaliknya, apabila ukuran pemerintah daerah kecil, maka dalam pelaksanaan operasional dan roda pemerintah daerah akan cenderung mengalami kesulitan. Karena semakin besar ukuran pemerintah, maka dapat memberikan kelancaran dalam memperoleh pendapatan asli daerah. Yang berikutnya, pendapatan asli daerah. Setiap daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk menggali sumber keuangan sendiri yang dengan melakukan segala upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.
Dengan demikian, pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas dan pembangunan yang semakin mantap demi kesejahteraan masyarakat. Pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keluasan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai pemwujudnya asas desentralisasi. Kesimpulan yang dapat diambil dari definisi di atas bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diterima daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diperoleh dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan memiliki daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Yang berikutnya itu belanja modal. Menurut PP nomor 71 tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaat melebihi 1 tahun anggaran. Dana akan menambahkan aset atau kekayaan daerah, dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Menurut Halim dan Kusuifi tahun 2012, belanja modal adalah pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sedangkan Tanjung tahun 2012, belanja modal adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Yang berikutnya kajian empiris. Tinjau terhadap penelitian terdahulu yang digunakan sebagai perbandingan dan referensi dalam penelitian ini. Kerangka konseptual berdasarkan tujuan penelitian untuk menguji dan menjelaskan. Yang pertama itu untuk menguji dan menjelaskan pengaruh pendapatan asli dan ukuran pemerintah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah se-Jawa Timur. Yang kedua, pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah se-Jawa Timur. Yang ketiga, pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah se-Jawa Timur. Yang keempat, pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah se-Jawa Timur. Pengujian hipotetis. Pengaruh ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan sumber pendapatan asli daerah terdiri atas 3 komponen, yaitu ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dan lain-lain. P. Pendapatan yang sah. Diminta masing-masing ini dapat menunjang kegiatan pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan. Harapannya pemerintah daerah mampu mencari sumber-sumber penerimaan keuangan sendiri, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan daerah. Berdasarkan penelitian tersebut, hipotesis penelitian yang dihasilkan adalah sebagai berikut. H1. Pengaruh ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah terhadap pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan. Yang ke H2, pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Yang H3, pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Yang H4, belanja modal berpengaruh terhadap kinerja. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama itu rancangan penelitian. Metode ini yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen peneliti. Analisis data bersifat kuantitatif statistik. Dengan tujuan untuk menguji hipotesis telah ditetapkan Sugiono tahun 2013. Adapun variabel-variabel yang diteliti adalah pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah, dan belanja modal sebagai variabel independen atau X1, X2, dan X3. Kinerja keuangan sebagai variabel independen. Sumber data dari penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Yang kedua itu ruang lingkup penelitian.
Untuk menghindari pembahasan yang meluas, ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini mencakup pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah, belanja modal pada kinerja keuangan di pemerintah daerah Jawa Timur. Yang ketiga, populasi dan sampel penelitian. Menurut Sugiono tahun 2006, populasi adalah wilayah generasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penentuan populasi dalam penelitian ini adalah 38 kota atau kabupaten Jawa Timur tahun 2018-2020. Yang ketiga, sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistik atau berdasarkan administrasi penelitian. Yang keempat, jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa data kuantitatif atau angka-angka, meliputi belanja modal, ukuran pemerintah, dan pendapatan asli daerah. Data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan situs resmi Dirjen Ukuran Pemerintah Keuangan Daerah. Yang kelima, teknis pengumpulan data. Teknis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis dokumentasi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan situs resmi kinerja keuangan daerah. Data dikumpul dari dokumen laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Timur. Definisi operasional variabel. Dalam penelitian ini terdapat variabel-variabel yang saling mempengaruhi. Variabel merupakan objek peneliti atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian menurut Arkianto tahun 2010. Terdapat dua variabel yang akan diuji dalam penelitian itu, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Belanja modal. Belanja modal merupakan belanja modal, belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset lainnya. Yang berikut itu teknis analisis data. Menurut Gojoli tahun 2011, analisis registrasi regan digunakan yaitu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen. Uji asumsi klasik. Sebelum melakukan pengujian atas hipotesis dalam penelitian ini harus dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu. Penguji dan menguji kelainan atas modal registrasi yang digunakan dalam penelitian ini. Tahap-tahap dalam asumsi klasik meliputi: yang pertama, uji normalitas; yang kedua, uji multikulinitas; yang ketiga, uji heterogeneitasi; yang keempat, uji autokorelasi. Yang berikutnya itu uji hipotesis. Di dalam uji hipotesis ada uji statistik E. Uji statistik E digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama mempengaruhi variabel dependen. Uji parsial dan uji T. HO ditolak dan diterima apabila signifikan T, maka itu dikurang A sama dengan 0,05. HO diterima dan HA ditolak apabila signifikan T, maka akan dikurang A sama dengan 0,05. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.